Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada dengan NIM 440141910. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi. Inovasi yang saya buat pada pembelajaran biologi ini yaitu mengenai inovasi pada instrumen tes. Judul yang saya gunakan yaitu pengembangan instrumen three-tier test untuk menganalisis pemahaman konsep siswa pada materi fotosintesis kelas 12 SMA. Kemudian dosen pengampu saya pada mata kuliah ini yaitu Dr. Siti Alimah, MPD. Baik, di sini saya menggunakan kompetensi dasar yaitu pada KD 3.2 dan 4.2 kelas 12 pada mata pelajaran biologi. Pada KD 3.2 yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian pada KD 4.2 yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Judul penelitian dengan inovasi instrumen tes ini telah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai pengembangan instrumen three-tier test untuk menganalisis pemahaman konsep siswa pada materi fotosintesis kelas 12. Produk yang dihasilkan yaitu yang pertama tentunya ada instrumen three-tier test, kemudian ada kisi-kisi instrumennya, lalu ada kunci jawaban, dan yang terakhir yaitu pedoman penskoran dan interpretasi hasil. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai instrumen three-tier test ini. Jadi three-tier test ini yaitu sebuah tag diagnostik yang mana tersusun dari 3 tingkatan soal, di mana tingkat pertama atau one tier berupa pilihan ganda biasa atau pertanyaan biasa. Kemudian tingkat kedua atau two tier yaitu berupa pilihan alasan memilih jawaban tersebut. Dan yang terakhir yaitu tingkat ketiga atau three tier yang berupa keyakinan dari siswa berdasarkan jawaban pada tingkat pertama dan kedua. Baik, memasuki instrumen yang pertama yaitu ada instrumen tag diagnostik. Berikut merupakan petunjuk pengerjaan soalnya. Yang pertama yaitu siswa harus memastikan identitas dirinya diisi secara lengkap sebelum mengerjakan soal. Kemudian berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Lalu memeriksa kelengkapan soal terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Soal tes diagnostik ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama berisi soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Tingkatan kedua berisi tentang alasan dalam memilih jawaban, dan yang ketiga berisi mengenai tingkat keyakinan dalam memilih jawaban. Jadi seperti ini. Pertanyaan berikut merupakan pertanyaan pada tingkat pertama, kemudian alasan memilih jawaban ini merupakan pertanyaan tingkat kedua, dan tingkat keyakinan dalam memilih jawaban merupakan tingkat ketiga. Maka dari itu, instrumen tes seperti ini disebut dengan instrumen three-tier test. Lalu soal pilihan ganda diberi tanda silang pada salah satu pilihan jawaban A, B, C, atau D pada lembar soal. A, B, C, D, E. Yang sekiranya dianggap benar oleh siswa. Kemudian menuliskan alasan dari jawaban pilihan ganda tersebut pada kolom yang telah disediakan. Kemudian ada menentukan tingkat keyakinan dalam menjawab soal pilihan ganda dengan memberikan tanda X pada tingkat keyakinan 1, 2, 3, atau 4. Kemudian waktu dalam pengerjaan soal ini yaitu 30 menit. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kisi-kisi tes diagnostik three-tier test materi fotosintesis. Berikut adalah kisi-kisinya.
Nah, selanjutnya yaitu ada kunci jawaban dari instrumen tes yang telah saya presentasikan tadi. Nah, yang terakhir ini yaitu pedoman pensekoran tes diagnostik pilihan ganda beralasan. Pedoman pensekoran pilihan ganda 3 tingkat atau three-tier test digunakan sebagai pedoman untuk menentukan hasil tes yang telah dilakukan. Pedoman pensekoran yang telah digunakan adalah pedoman pensekoran pilihan ganda dengan ketentuan sebagai berikut. Skor 1 apabila jawaban yang diberikan benar, skor 2 apabila alasan yang diberikan benar, dan skor 0 apabila jawaban dan alasan yang diberikan salah. Nilai akhir siswa diperoleh dengan menggunakan rumus nilai akhir sama dengan sigma skor jawaban ditambah sigma skor alasan dibagi skor maksimal dikalikan dengan 100. Kemudian yang terakhir yaitu ada pedoman interpretasi hasil tes diagnostik pilihan ganda beralasan. Pedoman interpretasi hasil tes diagnostik pilihan ganda beralasan digunakan untuk mengidentifikasi jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Melalui pedoman interpretasi hasil ini, siswa dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu paham, tidak paham, dan mengalami miskonsepsi. Tabel interpretasi hasilnya yaitu sebagai berikut. Jika siswa menjawab benar pada tingkat pertanyaan yang pertama, dan siswa menjawab benar pula pada tingkat pertanyaan kedua, dan siswa tersebut memiliki keyakinan yang tinggi untuk menjawab pada soal tingkat ketiga, maka siswa tersebut dikategorikan paham konsep. Selanjutnya yaitu jika pada tingkatan pertama siswa menjawab benar, lalu pada tingkatan kedua siswa menjawab benar, dengan tingkat keyakinan menjawab pada soal tingkat ketiga itu rendah, maka siswa dikategorikan tidak paham. Begitu seterusnya. Hingga jika siswa mengalami atau menjawab soal yang tingkat pertama dengan salah, lalu menjawab soal tingkat kedua dengan benar, dan tingkat ketiga dengan keyakinan yang tinggi, maka kriteria tersebut siswa ini mengalami miskonsepsi. CRI atau Certainty of Response Index menggunakan skala 1 sampai 4 dengan kategori interpretasi skala CRI sebagai berikut. CRI dikatakan memiliki tingkatan rendah apabila pilihan berada pada skala 1 dan 2. CRI dikatakan memiliki tingkatan yang tinggi apabila pilihan berada pada skala 3 dan 4. Hal ini untuk soal tingkatan yang ketiga. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.